Fadlizon, pembubaran HTI bisa batal jika DPR menolak. Kok ngotot kali membela HTI. Fadlizon memang makin lama makin zong. Semua hal yang dilakukan pemerintah selalu dikritik maupun ditolak. Nanti Presiden Jokowi makan nasi pakai sendok pun bakal diprotes. Mesti pakai tangan karena asli cara tradisional Indonesia. Sekarang Fadlizon menilai bahwa pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dapat batal berlaku jika Perpu Ormas ditolak oleh DPR. DPR masih terpecah antara setuju atau akan menolak Perpu Ormas ini. Seharusnya gitu, HTI bisa kembali. Karena konsideran pencabutan dari badan hukum berdasarkan Perpu, kata Fadli. Konsekuensi dibatalkannya Perpu, kata Fadli, perlu adanya aturan undang-undang baru sebagai penggantinya. Tujuannya agar UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas kembali berlaku. Apalagi HTI merupakan ormas berbadan hukum yang telah melalui seleksi dan verifikasi dari Kementerian Hukum dan HAM secara konstitusional. Sebuah organisasi ketika ajukan satu proses untuk mendapatkan badan hukum, pasti melalui proses seleksi, pengecekan. Saya kira organisasi seperti HTI pasti sudah menempuh jalan itu, tegasnya. Logika dibuang, zong didapat. Logika yang dipakai Fadlizon sangatlah koplak. Keputusan pembubaran HTI memang berdasarkan Perpu Ormas, tetapi keputusannya sudah sah dan mengikat sejak HTI dibubarkan. Meski Perpu Ormas dibatalkan, keputusan pembubaran HTI tidak akan tiba-tiba batal. Perumpamaannya adalah pelaku korupsi tidak akan tiba-tiba bebas meski UU korupsi dicabut. Apalagi HTI sudah jelas-jelas organisasi yang berbahaya, mengajak orang-orang benci kepada Indonesia, mau mengelak seperti apapun. HTI jelas ingin mencabut Pancasila dan membuat Indonesia seperti negara Timur Tengah sana. Islam Indonesia yang damai dan toleran ingin diubah menjadi Islam garis keras. Kenapa Fadlizon selalu bersiteru dengan pemerintah? Dia itu anggota DPR loh. Seharusnya selalu bekerja sama dengan pemerintah. Berbeda pendapat itu boleh, tetapi masak semua hal selalu dilawan? Fadlizon jelas bukan orang anti-Pancasila, tapi tindakannya melawan Perpu Ormas malah membuat dirinya secara tidak langsung membela ormas anti-Pancasila. Hal itu tentu saja tidak diperdulikan Fadli. Yang penting Jokowi dilawan. Ada lagi PKS yang terus melawan Perpu Ormas. Entah tujuannya apa. Partai sapi yang satu ini mengatakan bahwa Perpu Ormas memiliki rasa Orde Baru. PKS lupa kalau di Orde Baru, ormas yang bandel tidak akan dibuang, tetapi digoni dan dibuang ke tengah laut. Seharusnya pemerintah laksanakan UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013 yang merupakan produk reformasi. Bukan membuat perpu yang dipaksakan. Perpu Ormas ini dibuat di era reformasi tapi cita rasa Orde Baru. Tidak sejalan dengan hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat yang dijamin konstitusi, kata Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi PKS, Al-Muzammil Yusuf. Kenapa banyak orang yang menentang Perpu Ormas? Apa ada ormas anti-Pancasila yang tujuannya sama dengan mereka? Mereka ingin Indonesia menjadi negara Islam, tapi tidak mau mengotori tangan mereka, jadi mereka membiarkan, minimal tidak mengganggu ormas seperti itu. PKS secara tegas akan menolak Perpu Ormas ini pada masa sidang selanjutnya dan akan membangun komunikasi politik dengan partai lain dan ormas-ormas, kata Yusuf. Tapi tidak perlu takut penolakan PKS. Partai mereka sekelas sapi. Jumlah kursinya sedikit. DPR memang perlu dilobi, diberi jatah, supaya bisa rukun dengan pemerintah. Coba tebak.
Saat zaman SBY apakah DPR bertengkar dengan pemerintah? Adem ayem seperti suami istri lo. Biarkan saja orang seperti Fadlizon terus melawan pemerintah. Fadli itu seperti acuan. Selama apa yang dilakukan pemerintah dilawan, berarti arah pemerintah masih benar. Kalau Fadlizon mulai setuju terus-menerus dengan pemerintah, baru kita mulai khawatir. Apa Fadli sudah tobat atau pemerintah kita yang mulai salah? Yang jelas adalah ormas anti Pancasila harus dibubarkan. Titik. Sebuah organisasi ketika ajukan satu proses untuk mendapatkan badan hukum, pasti melalui proses seleksi, pengecekan. Saya kira organisasi seperti HTI pasti sudah menempuh jalan itu, tegasnya. Logika dibuang, Zong didapat. Logika yang dipakai Fadlizon sangatlah koplak. Keputusan pembubaran HTI memang berdasarkan Perpu Ormas, tetapi keputusannya sudah sah dan mengikat sejak HTI dibubarkan. Meski Perpu Ormas dibatalkan, keputusan pembubaran HTI tidak akan tiba-tiba batal. Perumpamaannya adalah pelaku korupsi tidak akan tiba-tiba bebas meski UU korupsi dicabut. Apalagi HTI sudah jelas-jelas organisasi yang berbahaya, mengajak orang-orang benci kepada Indonesia, mau mengelak seperti apapun. HTI jelas ingin mencabut Pancasila dan membuat Indonesia seperti negara Timur Tengah sana. Islam Indonesia yang damai dan toleran ingin diubah menjadi Islam garis keras. Kenapa Fadlizon selalu bersiteru dengan pemerintah? Dia itu anggota DPR loh. Seharusnya selalu bekerja sama dengan pemerintah. Berbeda pendapat itu boleh, tetapi masak semua hal selalu dilawan? Fadlizon jelas bukan orang anti Pancasila, tapi tindakannya melawan Perpu Ormas malah membuat dirinya secara tidak langsung membela Ormas anti Pancasila. Hal itu tentu saja tidak diperdulikan Fadli. Yang penting Jokowi dilawan. Ada lagi PKS yang terus melawan Perpu Ormas. Entah tujuannya apa. Partai sapi yang satu ini mengatakan bahwa Perpu Ormas memiliki rasa Orde Baru. PKS lupa kalau di Orde Baru, ormas yang bandel tidak akan dibuang, tetapi digoni dan dibuang ke tengah laut. Seharusnya pemerintah laksanakan UU Ormas nomor 17 tahun 2013 yang merupakan produk reformasi. Bukan membuat perpu yang dipaksakan. Perpu Ormas ini dibuat di era reformasi tapi cita rasa Orde Baru. Tidak sejalan dengan hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat yang dijamin konstitusi, kata Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi PKS. Al-Muzammil Yusuf. Kenapa banyak orang yang menentang Perpu Ormas? Apa ada ormas anti Pancasila yang tujuannya sama dengan mereka? Mereka ingin Indonesia menjadi negara Islam, tapi tidak mau mengotori tangan mereka, jadi mereka membiarkan, minimal tidak mengganggu ormas seperti itu. PKS secara tegas akan menolak Perpu Ormas ini pada masa sidang selanjutnya dan akan membangun komunikasi politik dengan partai lain dan ormas-ormas, kata Yusuf. Tapi tidak perlu takut penolakan PKS. Partai mereka sekelas sapi. Jumlah kursinya sedikit. DPR memang perlu dilobi, diberi jatah, supaya bisa rukun dengan pemerintah. Coba tebak. Saat zaman SBY apakah DPR bertengkar dengan pemerintah? Adem ayem seperti suami istri lo. Biarkan saja orang seperti Fadlizon terus melawan pemerintah. Fadli itu seperti acuan. Selama apa yang dilakukan pemerintah dilawan, berarti arah pemerintah masih benar. Kalau Fadlizon mulai setuju terus-menerus dengan pemerintah, baru kita mulai khawatir. Apa Fadli sudah tobat atau pemerintah kita yang mulai salah? Yang jelas adalah ormas anti Pancasila harus dibubarkan. Titik.